Baik, kembali lagi dengan saya Mutmana. Kali ini saya kembali memberikan video tutorial menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk analisis korelasi. Nah, analisis korelasi berarti adalah sebelum itu, dalam ilmu statistik, istilah korelasi berarti hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel dikenal dengan istilah bivariate correlation, sedangkan hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correlation. Seperti misalnya contoh bivariate correlation, hubungan antara motivasi belajar variabel X dengan prestasi belajar yang variabel Y. Nah, contoh multivariate correlation adalah hubungan antara motivasi belajar variabel X1, strategi pembelajaran X2, dan kompetensi guru X3 dengan prestasi belajar. Adapun arah korelasinya ada korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, kemudian besarnya angka koefisien korelasi adalah hubungan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nilai korelasi adalah L sama dengan minus 1 kurang, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai korelasinya. Kemudian besar angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan ini artinya bahwa angka korelasi itu adalah paling tinggi ini, dan paling rendah adalah 0, sehingga tidak mungkin angka korelasi lebih dari 1,00. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan dapat diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut. Nah, untuk lihat nilai korelasinya, yang mana apabila 0,00 sampai dengan 0,199 itu sangat lemah, cukup kuat sampai sangat kuat, bisa dilihat di tampilan ini. Nah, kemudian kita masuk kepada tutorialnya. Silahkan buka aplikasi SPSS-nya. Nah, adapun contoh kasusnya adalah, contohnya seorang peneliti melakukan penelitian tentang hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar pada SMA sahabat. Motivasi sebagai variabel independen X dan prestasi belajar sebagai variabel dependen Y. Nah, data ditabulasikan seperti pada tabel berikut ini. Bisa dilihat. Lalu kita untuk langkah-langkahnya kita kembali ke aplikasi. Pada kolom name, buka variabel dulu. Nah, di sini kita ketikkan dua motivasi, dan yang ketiga adalah prestasi. Nah, seperti ini. Pada kolom tipe dibiarkan saja. Tunggu. Untuk ini sepertinya tidak, kita centang untuk string. Kita klik string. Kemudian oke. Untuk baris 2 dan 3 biarkan saja. Nah, untuk desimal ganti 0 semua. Lalu kemudian untuk label baris pertama kita tuliskan responden.
kedua motivasi, kemudian yang ketiga prestasi belajar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kolom measure, untuk baris pertama saja kita klikkan nominalnya sudah ada. Jadi kedua dan ketiga kita klik ordinal ini. Lalu kita klik data view untuk melihat datanya. Nah, ini pada kolom responden. Nah, ini semua sudah di copy tadi. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik analyze, collect, lalu bivariate. Nah, masukkan keduanya ke sebelah ke variables ini. Lalu ini sudah dicenteng di person, ingat di person. Kemudian pada correlation convey test of significant to Taylor sini. Lalu maka akan tampil seperti ini. Lalu kita klik options, statistik, mean, dan standard deviation. Pada missing values, pilih execute case filewise. Seperti ini yang diklik ini. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik continue, kemudian klik OK. Maka akan keluar output seperti ini. Adapun untuk analisis hasil korelasi ini adalah tabel descripted di atas dapat dianalisis. Ini tabel ini dapat dianalisis menunjukkan bahwa responden penelitian ada 10 yang dinyatakan dalam N. Kemudian nilai rata-rata motivasi setiap responden adalah 30,00 dan rata-rata prestasi belajar setiap responden adalah 40,00. Kemudian untuk menafsir angka korelasi perhitungan, jika dilihat dari hasil perhitungan maka korelasi antar variabel motivasi dengan prestasi belajar menunjukkan angka sebesar 0,42. Angka ini ya 0,422 tadi, angka itu menunjukkan adanya korelasi yang sedang atau cukup dan searah. Ini berarti jika variabel motivasi tinggi maka variabel prestasi belajar akan semakin tinggi pula. Untuk menentukan signifikansi hasil korelasi, untuk mengetahui apakah angka korelasi tersebut signifikan atau tidak, langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan hipotesis, yakni HA terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar, dan HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Adapun patokan pengambilan keputusan, jika probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan kedua variabel signifikan. Jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan. Adapun keputusannya, di sini terlihat angka probabilitas antara variabel motivasi dengan prestasi belajar adalah 0,225. Nah, kemudian angka probabilitas 0,005 lebih besar dari 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan maka yakni hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan. Nah, itu saja tutorial untuk analisis korelasi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.